Prajurit Marinir Lampung dan PT Asia Makmur serta instansi terkait memberikan 1.600 paket sembako kepada korban terdampak banjir di Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Lebetung Selatan, Kota Bandar Lampung pada Selasa 21 Januari tahun 2025. Dan Brigif 4 Marinir BS Kolonel Marinir Supriyadi Tarigan mengatakan pihaknya bersama PT Asia Makmur dan instansi terkait memberikan 1.600 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir. 1.600 paket sembako tersebut diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari dermawan. Pihaknya memberikan sembako tersebut kepada para korban, yakni berupa 1 liter minyak goreng, gula 1 kg, beras 5 kg, dan mie instan 1 dus. Para prajurit TNI Marinir juga melakukan bakti sosial dengan membersihkan sampah-sampah atau puing-puing pasir yang berada di rumah warga. Pihaknya berharap kondisi Bandar Lampung segera pulih pasca banjir. Gimana kerjasamanya, Pak? Baik, terima kasih. Hari ini kita bersama dari relawan PT Asia Makmur, kemudian dari perwakilan dari Gubernur terpilih, Bapak RMD, bersama dengan Brigif 4, kita memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak dari banjir yang kemarin hari Jumat. Adapun bantuan yang kita berikan adalah sembako sejumlah 1.600 paket dari PT Asia Makmur yang kita peruntukkan kepada masyarakat. Yang terdiri dari sembako, kemudian mie. Untuk hari ini kita distribusikan ke Kelurahan Sawahan ini, di mana tadi pagi pun kita sudah melaksanakan kegiatan bersih-bersih bersama dengan masyarakat, dan siang ini kita melaksanakan berbagi sembako. Untuk hari ini hari keberapa, Pak? Ini yang baru pertama kita untuk melaksanakan pembersihan sama pemberian sembako, kemudian nanti besok akan kita lanjutkan. Izin Pak Komandan, mohon dijelaskan berapa titik dan di Pesawahan ini sendiri untuk pembagian sembako ini? Untuk hari ini ada 4 titik, kita laksanakan pembagian distribusi dari 1.600 jumlah paket yang kita siapkan. Oke, terima kasih Komandan. Terima kasih, Pak. Konsulen di Kecamatan Lebetung Selatan sendiri nanti kemana lagi rencananya gitu? Ini kita ikut arahan dari Brigif, cuman kita hari Sabtu kemarin sudah berbagi daerah unit ya. Ini untuk melanjutkan yang daerah terdampak sangat ini ya, besar sekali. Banjir melanda Pekon Sidoharjo, Kecamatan Prengsewu setelah Sungai Waibulo meluap. Sungai ini menerima aliran dari Wai Mincang dan Wai Tebu sehingga debit air meningkat pesat. Akibatnya, pemukiman warga terendam dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 1 meter. Kepala BPBD Prengsewu, Nang Abidin mengatakan, aliran air dari 3 sungai bertemu di Pekon Sidoharjo yang rendah. Meskipun hujan sudah reda, genangan air belum surut karena masih ada kiriman air yang berdampak pada lebih dari 300 kepala keluarga. Untuk mengantisipasi banjir susulan, BPBD Prengsewu meminta warga memindahkan barang berharga ke tempat yang aman dan mematikan arus listrik. Tim penyelamatan dan perahu karet juga telah disiapkan untuk membantu evakuasi jika air terus naik. Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan keselamatan warga. Dapur umum juga disediakan bersama Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan warga yang tidak bisa memasak. BPBD Prengsewu mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan, terutama dengan potensi hujan yang berintensitas sedang hingga tinggi di wilayah Prengsewu. Jadi yang terdampak diantaranya di Pekon Sidoarjo ini, jadi ada sekitar 300 lebih kurang, 300 kakak, karena air itu meluap dari namanya Wai Bulo ini, karena Wai Bulo ini dari Wai Mincang ya, dari Wai Mincang dan Wai Tebu. Jadi bertemu kebetulan yang terendah datarannya di Pekon Sidoarjo. Jadi air meluap dari sungainya ke warga sekitar, tergenang, ada yang sampai 1 meter lebih, ada yang setengah meter. Tapi intinya warga dari pagi tadi, walaupun Prengsewanya gerimis, tapi mendadak air sedikit demi sedikit ya mengenangi. Itu karena meluap air. Jadi kiriman sebenarnya airnya. Cuma ya cukup mengganggu juga karena sekitar 300 rumah itu terendam air. Naik sedikit demi sedikit, jadi kita sudah mengimbau ke warga melalui aparat Pekon yang pertama untuk mengevakuasi barang-barangnya, kemudian juga mematikan listrik. Nah, yang penting-penting kita dinaikkan di atas atau kalau perlu kita
pindahkan. Kebetulan warga di sini masih bisa mengungsi lah ke tempat tetangga, ke tempat saudaranya yang ada di sekitar sini yang tidak tergenang air. Kita menyiagakan tim-tim kita, tim penyelamatan. Kita utamakan prioritas ke penyelamatan dan evakuasi sehingga memperkecil resiko ya korban. Jadi kita siapkan perahu karet ya. Kita siapkan, kawan-kawan kita juga standby di sini, bahkan dari dinas sosial juga menyiapkan dapur umum ya untuk warga yang nggak bisa masak karena dapurnya tergenang, dan kita juga selalu menghimbau agar warga hati-hati. Kalau perlu kira-kira karena air ini nggak ketahuan sih Pak, mendadak bisa datang Bu ya, jadi kita tetap waspada dan sementara mungkin warga mengungsi. Dan kita juga tadi sudah membantu evakuasi warga yang terjebak banjir, termasuk mengungsikan barang-barangnya, barang-barang elektronik dan barang-barang kasur dan sebagainya yang tadinya belum terendam, mulai takut terendam, kita ungsikan ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Prengseu, Oki Indrajaya melaporkan. Ini adalah kondisi rumah warga Kampung Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu, Nuban, Kabupaten Lampung Tengah yang terendam banjir akibat hujan deras pada Kamis 16 Januari 2025. Hujan deras sejak sore hari mengakibatkan sedikitnya 14 unit rumah terendam banjir dan membuat warga terdampak harus mengungsi. Aisyah selaku warga terdampak banjir mengatakan, hujan deras yang terjadi di kampungnya terjadi sejak pukul 6 sore, mengakibatkan banjir yang berlangsung hingga Jumat 17 Januari 2025. Aisyah mengaku rumahnya terendam air hingga ketinggian 1 meter. Dan dia mengungsi sejak Kamis malam. Di tempat yang sama, Faisal selaku warga setempat mengatakan, Kampung Sukajawa adalah wilayah rawan banjir, terutama untuk pemukiman di dekat sungai. Faisal mengaku banjir makin diperburuk dengan kebiasaan masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Dia pun cemas karena saat ini sering terjadi hujan besar dan rawan terjadi banjir atau sungai meluap. Dia pun berharap ada normalisasi sungai dan pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir. Jam 11 malam kita udah mulai ngungsi. Ngungsi kemana? Ya ini di sini, kalau tempat aku udah nggak bisa buat tidur. Kapan hujan? Jam 6 sore. Sore kemarin? Ya, sampai tadi malam. Pokoknya malam jam berapa itu masih hujan. Nggak tahu ya. Kalau masuk rumah sepinggang. Ya itulah harapannya, itu yang kali dikeruk biar ini kan penyempitan. Pendangkalan ya. Tuh satu-satunya yang diminta itu. Terus ini mintanya itu yang ini kan dekat kita, yang dekat kali ya. Yang masyarakat yang lain tuh jangan buang sampah di kali. Dari pagi sekitar jam 4 pagi itu warga udah mulai evakuasi mandiri lah. Hujan dari kemarin sore Pak, itu memang terus benar sampai tengah malam. Itu kurang lebih 14 lah. 14. Ada 14 sampai ya, sekitar 14 rumah, 12-14 rumah. Iya, itu sampai dapur-dapur itu kayak elektronik sudah diangkatin semua. Sering kalau hujan deras lebat itu pasti banjir itu. Sementara yang tadi dari Lajismu Kecamatan sudah, untuk dari kelurahan ya udah data, sama Pak Camat tadi udah datang. Sebagai masyarakat sih normalisasi sungai lah yang pertama, ini diperlebar atau diperdalam gitu kan. Jadi pas musim banjir biar nggak banjir lagi. Ini masih cemas, nanti kalau hujan turun pasti banjir lagi nih Pak.